Halo semuanya, selamat datang kembali di Jalan Cerita. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Denzel Washington dengan judul Deja Vu. Film dimulai dengan ledakan hebat pada sebuah kapal feri yang sedang berlayar di kota New Orleans, Amerika. Ledakan tersebut menewaskan kurang lebih 500 orang marinir beserta keluarganya. Seorang detektif bernama Doug Carlin turut serta dalam penyelidikan tersebut. Ia merupakan anggota kepolisian dari Divisi Terorisme atau ATF. Sebagai seorang detektif, tentu saja ia melakukan olah TKP dengan sangat teliti. Doug juga dikenal sebagai seorang detektif yang mempunyai intuisi yang akurat dan juga cerdas. Saat sedang menyelidiki di area sekitar ledakan, Doug menemukan sebuah serpihan dari ledakan tersebut dan kemudian ia menuju ke arah di bawah jembatan. Seorang agen FBI bernama Paul bersuara datang menemuinya di sana. Saat itu, ia bertanya di mana partnernya berada. Karena kejadian besar ini, mereka akan menggunakan setengah dari semua polisi dan FBI yang ada di New Orleans. Doug berkata bahwa rekannya yang bernama Larry tidak ada di sini. Ia sedang pergi liburan dan tak bisa dihubungi. Saat sedang menyelidiki, Doug menemukan bahan bernama ANFO yang digunakan sebagai bahan bakar untuk bom tersebut. Paul Praswara, FBI. What are you looking for? Anything that doesn't belong. Ammo, ammonium nitrate, water-soluble, fuel oil would have burned off during the blast. Di dalam kantor, Kevin memberitahu Doug kalau ia mendapatkan pesan dari seorang wanita. Ia pun kemudian menghubungi wanita tersebut dan memperkenalkan diri kalau ia adalah agen ATF Doug Carlin yang menghubunginya kembali. Di saat yang bersamaan, Doug menemukan seseorang yang mencurigakan berada di atas jembatan tepat sebelum ledakan terjadi. Say, that girl ever get a hold of you? What girl? You know, sexy voice. Yeah, this is ATF agent Doug Carlin returning your call. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh FBI, McCready menjelaskan bahwa korban ledakan tersebut berjumlah 534 orang termasuk anak-anak dan perempuan. Ia juga mengatakan bahwa ini adalah TKP yang unik dan rumit, sehingga ia meminta para masyarakat untuk bersabar dan juga ia menyimpulkan bahwa ini adalah tindakan terorisme. Doug berada di dalam tram. Ia menelpon seorang sheriff bernama Reed. Dalam teleponnya, Reed menjelaskan bahwa ada sekelompok anak-anak yang menemukan seorang jasad wanita dengan badannya yang setengah terbakar. Di dalam ruangan otopsi, seorang dokter sedang melakukan pemeriksaan ditemani Doug yang sudah sampai di sana. Ia menemukan kalau jasad wanita tersebut tidak tewas karena ledakan di kapal feri. Ketika ia ikut memeriksa, Doug menemukan sesuatu di area bibir wanita tersebut, yang ia simpulkan adalah sebuah perekat dari lakban. Artinya, wanita ini diculik oleh seseorang dan mayatnya dibuang di daerah dekat jembatan. Saat itu juga, Doug mendapatkan telepon dari Kevin dan mengetahui kalau jasad wanita itu bernama Claire. Setelah itu, Doug segera pergi mengunjungi rumah ayahnya Claire. Ia meminta konfirmasi atas kebenaran bahwa wanita yang tewas itu adalah anaknya. Ia juga meminta ayahnya untuk menjelaskan tentang kegiatan Claire selama seminggu terakhir. Ayahnya bilang saat Claire sedang kencan, ia mendapatkan telepon dari seseorang untuk bertemu, dan itu diatur oleh temannya yang bernama Beth. Sebelum pergi, ayahnya memberikan sesuatu untuk Doug agar menyempatkan dirinya pergi memeriksa kamar Claire untuk memperhatikannya di sana. Dengan menggunakan sarung tangan, Doug pun pergi untuk memeriksa rumah Claire. Di sana, ia menemukan sesuatu yang janggal seperti pesan di atas kulkas dan banyak perban dengan noda darah di dapurnya. Kemudian, ia mendengarkan pesan terakhir yang ada di teleponnya. Ia terkejut dengan apa yang didengarnya. Ternyata, itu adalah suara Doug yang memperkenalkan dirinya kemarin. Untuk memastikannya, ia pun memutar ulangan rekaman tersebut dan ternyata benar. Itu adalah suaranya. Doug juga semakin kebingungan dengan penemuannya itu. Yeah, this is ATF agent Doug Carlin returning your call. Yeah, this is ATF agent Doug Carlin returning your call.
Di sebuah ruangan pemeriksaan, para FBI dan agen ATF pun memeriksa kembali kejadian ledakan tersebut. Tak lama, Doug datang untuk memberitahukan penemuannya saat berada di ruang otopsi. Ia menjelaskan kalau Claire tewas tenggelam 2 jam sebelum ledakan kapal terjadi. McCready pun bertanya apakah ia mempunyai skenario atas kejadian itu. Doug menjelaskan kalau ia curiga Claire diculik dan dilemparkan ke sungai seakan-akan ia menjadi korban dari ledakan kapal tersebut. Ia juga menjelaskan Claire terlibat dalam kasus ini karena mobil miliknya yang akan dijual tiba-tiba menghilang dan dicurigai mobil tersebut dicuri oleh tersangka untuk membawa bom naik ke atas kapal. Setelah menjelaskan dan pergi, ia melihat sebuah mobil terparkir di sana. Ternyata itu adalah mobil milik rekan detektifnya. Awalnya Doug mengira bahwa Larry rekannya ada di sana, tetapi setelah McCready jelaskan, ternyata Larry juga ada di atas kapal dan menjadi salah satu korban ledakan kapal. Where's Larry? Those cars were brought here from the Algiers ferry parking lot. They're the vehicles that belonged to the victims. Sorry. Paul menemui Doug yang berada di atas kapal. Ia mengatakan kalau ia baru saja diangkat untuk bertanggung jawab pada unit yang baru saja dibentuk oleh McCready. Paul ingin Doug bergabung dengannya demi mengungkap tindak terorisme dan menangkap tersangka yang juga membunuh rekan detektifnya. Doug bertanya kenapa dirinya harus ikut. Paul menjelaskan kalau Doug adalah seorang yang mempunyai intuisi tinggi, dan tim yang ia kepalai membutuhkan seseorang yang dapat mengolah TKP dengan sekali lihat saja dan menyimpulkannya. Yes, I do. Setelah itu, mereka menuju ruang pemeriksaan lainnya yang dijaga ketat oleh militer. Setibanya di sana, Doug diperkenalkan dengan seorang bernama Alex. Doug nampak kebingungan ketika Alex menyuruhnya untuk memeriksa rekaman yang ada di layar. Apa yang harus dia cari di sana? Alex bilang kalau ia harus mencari petunjuk, tersangka, atau sesuatu yang mencurigakan. Tak sampai di situ, ia juga bertanya tentang rekaman ini. Alex menjelaskan kalau rekaman ini adalah rekaman dari 4 hari sebelum kejadian ledakan di kapal. Doug kembali bertanya bagaimana mereka merubah sudut pandang tampilan tersebut padahal ini hanya rekaman. Paul menjelaskan kalau ini adalah citra ulang digital dengan menggabungkan semua data yang didapat ke dalam satu pengambilan gambar yang mengalir, selama targetnya masih di dalam area alat citra ulangnya. Doug merasakan kebingungan dan curiga dalam waktu yang sama. When was this taken? 4.5 days ago. How can you change the angle on footage taken 4.5 days ago? This is a digital recreation. We're combining all the data we've got into one fluid shot. It's a brand new program. It's called Snow White. Paul kembali menambahkan kalau ini adalah sebuah program yang bernama Snow White. Tampilan yang mereka dapatkan merupakan hasil dari 7 satelit yang sedang mengorbit di atas sana. Satelit itu bisa digambarkan sebagai seorang saksi yang melihat dengan sudut pandangnya masing-masing. Paul mengatakan pada Doug bahwa ia harus segera menemukannya, karena tampilan ini hanya bisa diputar 1 kali dan membutuhkan 4 hari jika ingin memutar ulangan rekaman ini. Setelah itu, Doug meminta mereka untuk mencari rumah Claire untuk mengawali penyelidikan. Selain merubah sudut pandang, ternyata Snow White juga bisa menembus dinding dengan mode pengintai suhu inframerah yang dimodifikasi sehingga tampilannya menjadi nyata. Saat Claire menerima telepon, Doug meminta mereka untuk memutar sudut pandangnya. Ia pun melihat nomor telepon orang yang menghubungi Claire dan meminta mereka untuk melacaknya. Saat itu juga, ia mendapatkan telepon dari seorang petugas yang memeriksa rumah Claire. Yang mengejutkan adalah mereka menemukan banyak perban dengan bercak darah, juga banyak sidik jari Doug di sana. Bloody cotton swabs and gauze strips in the bathrooms. This place is lousy with your fingerprints. They're all over the place. Seketika Doug kebingungan, padahal ketika pergi ke rumah Claire, ia tak lupa menggunakan sarung tangannya. You back? Sorry. All right. Saat itu, Claire merasa ada seseorang yang sedang mengintainya. Doug bertanya, apakah ia tahu kalau kita mengintainya? Alex menjelaskan kalau ini tampilan satu arah dan tak mungkin Claire dapat melihat. Mendengar penjelasan itu, tentu saja Doug semakin curiga seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan darinya. Saat berada di pemakaman Claire, Doug merasa seperti ada yang janggal. Tapi ia tak mempedulikannya.
Setelah selesai, ia pun pergi ke tempat parkir untuk bertanya pada seorang di sana terkait jumlah mobil pengiring jenazah yang ada. Seorang itu pun menjelaskan seharusnya ada 4 mobil dan 4 orang yang masing-masing membawa mobilnya. Setelah selesai dan kembali, Claire mendapatkan telepon dari seseorang yang ingin membeli mobilnya. Doug juga segera meminta mereka untuk melacak penelpon itu karena ia mencurigai si penelpon sebagai tersangka utamanya. Di saat yang bersamaan, mereka juga berhasil melacak nomor telepon dari penelpon tersebut. Saat itu, Doug meminta seorang petugas untuk melihat siapa penelponnya. Tetapi Snow White tidak dapat meraihnya karena penelpon itu berada jauh di luar jangkauan. Dengan segera, Paul meminta seseorang untuk pergi dengan teropong pengintai agar jangkauan dari Snow White dapat melacaknya. Doug juga semakin curiga dengan hal itu. Setelah dalam jangkauan, mereka pun akhirnya menemukan lokasi dari tersangka tersebut. Dan kemudian, mereka pun melacak tas yang ia bawa. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan lokasi tersangka itu 2 hari sebelum ledakan terjadi. Doug bertanya, apakah benar 2 hari sebelum ledakan adalah 7 jam dari sekarang? Alex pun membenarkannya. Ia berkata 7 jam dari sekarang. Tampilan ini akan terlihat sangat jelas di mata Snow White. Waktu berlalu, saat sedang melihat rekaman rumah Claire, Doug dengan sengaja mengarahkan pointer laser ke arah rekaman tersebut. Ternyata, Claire dapat menyadarinya, dan kecurigaan Doug pun benar. Seketika, listrik di ruangan itu pun padam. Setelah nyala kembali, Doug pun marah pada mereka. Ini bukan kamera pengintai seperti yang mereka jelaskan sebelumnya pada Doug. You guys have figured out a way to look into the past, yes or no? No. You're lying. Everything I She can. saw it, Paul. I pointed this thing at her. Akhirnya, mereka pun menjelaskan bahwa Snow White bukanlah rekaman biasa, namun sebuah mesin waktu mini yang sebenarnya terhubung dengan masa yang sekarang sekaligus. Saat itu juga Doug bertanya apakah Claire masih hidup. Padahal ia sudah menyaksikan pemakamannya kemarin. Namun ia bertanya seperti itu dengan tujuan tertentu. Alex mengatakan bahwa Claire masih hidup. Hey, let me ask you something. Is she alive or is she dead? All right, life, like time and space. All right! Am I asking a hard question? Saat itu juga, Doug meminta untuk mengirimkan seseorang untuk dikirim kembali pada hari sebelum kejadian. Mereka bilang kalau itu tidak mungkin untuk mengirimkan seseorang manusia ke masa itu. Mendengar hal itu, Doug mengatakan kenapa tidak mengirimkan sesuatu seperti sebuah catatan agar ledakan pada kapal tersebut tidak terjadi. Setelah penjelasan dari Doug, akhirnya mereka pun setuju untuk mengirimkan sebuah catatan kepada Doug di waktu 4 hari sebelum kejadian. Singkat cerita, ternyata Larry lah yang mendapatkan pesan tersebut. Di saat itu juga, Larry segera pergi menuju tempat seperti apa yang dituliskan di pesan itu. Saat di pelabuhan, akhirnya mereka dapat mengidentifikasi tersangka peledakan kapal tersebut. Di saat itu juga, Larry datang dan mengikutinya. Namun ketika turun dan mendekat, tiba-tiba Larry segera ditembak oleh tersangka itu. Setelah itu, ia pergi dan membawa Larry ke arah timur. Dan itu sudah di luar jangkauan dari Snow White. Doug bertanya apakah ada yang bisa dilakukan. Saat itu juga mereka bilang dapat mengejarnya dengan lensa alat pindai yang dipasangkan di dalam mobil. Doug langsung menuju mobilnya dan segera pergi ke arah timur agar Snow White dapat melihatnya. Kejar-kejaran berbeda waktu pun terjadi. Saat itu juga ia menyalakan kacamata yang ada dalam mobil tersebut dan memakainya. Setelah melihatnya, Doug segera memutar arah dan mengejarnya. Karena melawan arah, kecelakaan pun tak bisa ia hindarkan dan menyebabkan alat pindai tersebut rusak. Singkat cerita, Doug sampai di sebuah tempat di mana tersangka itu bersembunyi. Ia melihat semua bangunan di sana hancur, bahkan ada sebuah ambulan di sana. Hal itu berbeda dari pandangan 4 hari yang lalu. Di sana, bangunan masih kokoh dan tidak ada mobil ambulan seperti yang Doug katakan. Setelah menyusuri bangunan, pada 4 hari yang lalu ternyata Larry belum tewas ditembak namun tewas dibakar oleh tersangka. Saat itu juga, para petugas polisi pun datang untuk memeriksa tempat kejadian. Di saat yang sama, akhirnya tersangka tersebut teridentifikasi. Ia bernama Carol. Setelah itu,
tim SWAT dan anggota ATF pun datang menyerbu rumah Carol untuk menangkapnya, tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka hanya menemukan sebuah catatan pembelian, dan dengan segera petugas lain pun pergi menuju ke tempat itu. Akhirnya mereka pun menemukan Carol yang sedang menaiki kapalnya, dan ia pun segera ditangkap. Di dalam tahanan, Doug melakukan interogasi terhadapnya. Carol mengatakan kalau tujuannya melakukan itu karena takdir. Doug juga bertanya, Larry ia bunuh dengan cara dibakar, lalu kenapa ia tak melakukan hal yang sama dengan Claire? Carol pun berkata kalau ia ingin Claire tampak seperti korban dari ledakan kapal itu. Setelah interogasi itu, Doug bertemu dengan McCready. Dengan ditangkapnya Carol, kasus ini pun telah selesai dan McCready segera memberhentikan Doug dari timnya. Paul pun berkata bagaimana dengan ledakan kapal itu, bukankah kasus ini perlu dikembangkan kembali? McCready mengatakan kalau mereka harus segera menutup kasusnya dan segera mematikan Snow White. Di dalam ruangan, terlihat mereka semua sudah mematikan Snow White. Tak lama, Doug menelpon Alex. Ternyata, Alex sudah tahu jalan pikiran Doug untuk mengirimnya kembali pada 4 hari sebelum ledakan kapal terjadi. Ternyata, hal itu juga mendapat dukungan penuh dari Paul. Singkat cerita, Doug telah memasuki alat tersebut dan siap untuk perjalanan waktu. Looking forward to walking up to you 4 days ago. If that happens, maybe you can tell me what it's like to meet your younger self. Saat itu juga, tiba-tiba Doug berada di sebuah rumah sakit dengan kondisi kejang-kejang. Ia pun dibawa ke ruang trauma oleh para dokter yang kebetulan sedang berada di ruang operasi. Ketika tersadar, Doug segera pergi keluar dan mengambil mobil ambulan yang terparkir di depan gedung. Saat itu juga, ternyata Doug pergi ke tempat Carol di mana saat itu Claire sedang disandra olehnya. Tibanya di sana, ia pun menabrakkan mobilnya ke dalam rumah di mana Claire disekap. Doug tertembak dan segera keluar dari sana untuk menemukan Claire. Dengan menggunakan gas, tiba-tiba Carol pun meledakkan rumah tersebut hingga hancur dan Doug berhasil menyelamatkan Claire sebelum ledakan selanjutnya terjadi. Setelah diselamatkan, Claire terlihat sangat ketakutan. Setelah tenang dan berada di dalam mobil, Claire bertanya bagaimana ia mengetahui kunci cadangan dalam mobil ini. Setelah dijelaskan, Doug ingin pergi ke rumah Claire terlebih dahulu untuk mengantarnya pulang, karena ia tahu rumahnya tak jauh dari dermaga. Setibanya di sana, Doug segera membersihkan lukanya dan menuliskan pesan di atas kulkas. Saat itu juga, Claire menodongkan pistol ke arah Doug karena ia tak percaya dengan semua yang dikatakannya. Apalagi, ia mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Setelah dijelaskan oleh Kevin dalam telepon, akhirnya Claire pun percaya dengan apa yang dikatakan Doug. Singkat cerita, mereka pun pergi ke pelabuhan dan segera menaiki kapal di sana. Mereka juga melihat Carol yang turun dari kapal secara bersamaan. Ternyata, Carol sudah tiba di sana terlebih dahulu sebelum mereka. Saat akan pergi, Carol melihat mobilnya terparkir di pelabuhan. Saat itu juga, ia mengurungkan niatnya untuk pergi dan segera kembali ke dalam kapal. Doug sudah berada di dalam tempat parkir di mana bomnya ditanamkan. Melihat Carol kembali, Claire segera mengikutinya untuk menaiki kapal tersebut. Saat berada di parkiran, Claire segera pergi ke mobilnya, tetapi hal itu diketahui oleh Carol. Di tempat lain, Doug belum menyadari kalau Carol kembali ke atas kapal. Saat itu juga, ia melihat Carol menembak seorang petugas yang menegurnya di sana. Di saat yang bersamaan, para petugas di sana datang mengepung Carol. Namun, Carol yang sudah lebih siap pun berhasil melumpuhkan mereka semua. Doug segera keluar dan pergi ke mobil untuk menyelamatkan Claire. Dengan pintu yang terkunci, Doug meminta Claire untuk menyalakan mobilnya. Doug akhirnya keluar untuk berbicara dengan Carol. Hal itu ia lakukan untuk mengalihkan perhatiannya. Dengan segera, Claire pun menabraknya sehingga terjepit dan Doug pun menembak Carol. Setelah itu, Doug masuk ke dalam mobil, tapi para petugas pantai yang sudah tiba pun segera mengepung mereka. Saat itu juga, Claire segera memacu mobilnya sehingga masuk ke dalam air. Doug terlihat kesulitan keluar dari mobil tersebut, hingga membuatnya terjebak di sana. Tak lama setelah Claire berhasil ke daratan, mobil itu pun meledak sehingga menewaskan Doug yang berada di dalamnya.
Step out of the vehicle now! Claire pun selamat. Para petugas kepolisian datang untuk mengamankan tempat kejadian. Tak lama, Doug pun datang. Claire yang melihatnya pun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah itu, Doug menghampiri Claire, namun Doug tidak tahu siapa wanita tersebut. Ternyata, Doug yang mati adalah Doug yang pergi ke masa di mana bom belum diledakkan dan film pun selesai.